Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini perkenankan kami akan mengangkat topik yaitu takwa. Menurut arti bahasa, takwa itu adalah takut kepada Allah dan beramal dengan mentaatinya. Sedangkan menurut pengertian syariat, takwa ialah menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahli tasawuf berpendapat bahwa takwa itu ialah membentengi diri dari siksa Allah dengan jalan taat kepada Allah. Para ahli fikih memberikan pendapatnya tentang takwa, yaitu menjaga diri dari segala sesuatu yang melibatkan diri kepada perbuatan dosa. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, para ulama salaf juga memberikan pengertian tentang takwa. Misalnya yang pertama dari Abdullah ibnu Abbas menegaskan bahwa orang yang bertakwa itu ialah orang yang berhati-hati dalam berucap dan perbuatannya, agar tidak mendapatkan murka Allah, meninggalkan dorongan hawa nafsu, mengharapkan rahmat Allah, dan meyakini serta melaksanakan ajaran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari Abu Darda mengatakan, ketakwaan seseorang itu dikatakan sempurna apabila orang tersebut telah menjaga diri dari perbuatan dosa sekalipun sebesar biji atom, bahkan bersedia meninggalkan perkara yang subhat karena takut tergelincir kepada yang haram. Dengan demikian terbentuklah benteng yang kokoh di antara dirinya dengan barang yang haram. Yang ketiga dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, takwa berarti meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan menunaikan segala yang difardukan Allah. Barang siapa yang dikaruniai kemampuan berbuat baik setelah takwa Allah, maka kebaikannya itu merupakan tambahan kebaikan. Yang keempat dari Musa bin A'yun mengatakan, orang yang takwa berarti telah membersihkan diri dari bermacam-macam subhat karena takut jatuh kepada yang haram. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat kita simpulkan bahwa definisi takwa adalah menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang membuat benteng atau perlindungan bagi dirinya agar tidak mendapat siksa dan murka Allah dengan jalan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan taat dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya
agar senantiasa bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan dianjurkan agar takwa Allah itu dijadikan pakaian dalam hidup ini hingga akhir hayat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati melainkan dengan keadaan Islam. Quran surat Al-Imran 102. Takwa yang sesungguhnya maksudnya sikap takwa itu dikerjakan di setiap keadaan, di semua tempat. Dijadikannya takwa itu sebagai perhiasan hidup dalam semua keadaan dan di semua tempat, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sikap takwa itu terdapat kebaikan-kebaikan yang bakal diperoleh. Dengan kata lain, orang yang bertakwa kepada Allah dalam artian senantiasa taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa dan murka Allah, akan mendapatkan penghargaan dari sisi Allah dan sekaligus kehidupan yang baik di sisinya. Dan hal ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 194 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu disertai atau dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka dirinya akan dipelihara dari berbagai macam tekanan hidup. Rizkinya senantiasa datang dengan tidak terduga. Senantiasa hidupnya berlapang dada dan mendapatkan pahala yang besar pula. Hal itu ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya surat At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, dan Allah akan memberi rizki kepadanya dari sumber dan jalan yang tiada diduga. Dan dalam surat At-Tolak ayat 4 yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan atau memudahkan segala urusannya. Dan firman-Nya lagi dalam surat At-Tolak ayat 5 yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan diberinya pahala yang besar. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang diperoleh bagi mereka yang bertakwa. Untuk itu, marilah kita dalam mengisi hidup di dunia ini senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadikanlah sikap takwa ini ke dalam setiap langkah kita, dalam setiap pekerjaan dan jabatan kita. Pokoknya dalam segala aktivitas kita di dunia ini, hendaknya kita bertakwa kepada Allah.
dalam arti senantiasa menjaga dan memelihara diri dari kemurkaan Allah. Karena dengan sikap takwa itulah kita akan disayang Allah, kita dekat dengan Allah, kita mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya segala kebaikan dan keutamaan itu akan diberikan kepada hamba Allah yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan ahli takwa, agar kita berhak mendapatkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kami pribadi. Kami wakil dari Ranting Muslimat Sumber Bendo mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.